Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Saya percaya semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang kuat. Tetap sukacita, tetap bersemangat. Kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Kita mau naikkan ucapan syukur kita buat Raja kita yang kudus. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk satu hari lagi Engkau tambahkan kami boleh hidup Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami selalu mengecapnya Tuhan setiap hari. Sebentar kami mau beribadah Tuhan bersama keluarga kami, bersama teman-teman kami. Bapa, inilah ucapan syukur kami, inilah kerinduan hati kami untuk terus intim bersama Engkau ya Bapa. Kami mau duduk di bawah altar-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, bertatalah atas keluarga kami, bertatalah atas setiap kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan Yesus yang sudah berperang ganti kita, yang sudah menyelamatkan jiwa kita, saudara. Sorak-sorak satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, di dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Kita mau terus bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saudara. Kita mau persiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menyenangkan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, Raja kita. Pujilah aku
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, Sena. Oh, Sena. Oh, Sena to the King. Oh, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa
Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyembahan yang indah bersama Tuhan. Setiap waktu, setiap menit, setiap jam, setiap detik kami mau terus menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami Bapa. Itu sudah lebih daripada cukup bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Biarlah hati kami boleh terus menyala-nyala, boleh terus terhubung dengan Engkau Tuhan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan Bapa. Kami berikan hati kami untuk boleh ditabur dengan benih yang terbaik, sehingga benih itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik dari kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami bukan hanya sebagai pendengar yang baik, tapi kami juga menjadi pelaku akan firman-Mu yang baik. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Home Church, apa kabar? Selamat tahun baru 2021 untuk saudara semua, untuk kita semua. Saya percaya kita masuk tahun 2021 ini dengan semangat atas pengharapan kita terhadap karya Tuhan yang dahsyat dalam kita di tahun yang baru. Amin ya saudara. Home Church sendiri tahun ini temanya adalah tahun Eklesia. Nah, sepanjang tahun ini kita akan sama-sama membahas bagaimana kita akan terus menghidupi eklesia kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tahun ini. Nah, saudara, sebelum saya masuk kepada firman Tuhan lebih lagi, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Di minggu pertama kami boleh bersama-sama ibadah lagi. Kami masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya kasih-Mu setiap hari dahsyat, setiap hari besar buat setiap kami. Untuk itu kami mau terus bergantung dan hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, memasuki tahun yang baru ini Tuhan, pimpin kami semua. Dan hari ini urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Hadirlah di rumah-rumah, hadirlah dimanapun kami boleh bersama-sama beribadah. Berkati ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, sekali lagi, tadinya kita Januari ini kita sudah mau offline nih. Kita sudah mempersiapkan protokol, mempersiapkan semua step-stepnya, bagaimana kalau kita mau offline, tapi dengan perkembangan keadaan, situasi hari-hari ini di mana angka COVID terutama di Jakarta makin tinggi, sebagai komunitas yang memberkati masyarakat sekitar, tentu kita harus ikut dalam program pemerintah ini. Ya, nah untuk itu sementara kita akan masih online sampai waktunya nanti akan kita sama-sama umumkan. Dan terima kasih untuk masukan saudara melalui Google Form yang di awal tahun di akhir tahun yang lalu kita sama-sama isi, dan di situ kita bisa sama-sama melihat apa kerinduan kita semua, terutama terhadap pelayanan di Home Church. Terima kasih ya. Nah, hari ini temanya adalah develop your seed, ya, mengembangkan benih-benih yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya saya mau ambil pembacaan firman Tuhan kita dari ayat-ayat yang Tuhan kasih untuk kita, untuk tahun ini, ya saudara, terutama di Efesus 5. Nah, saya akan bacakan untuk kita Efesus 5 pelan-pelan. Saya akan mulai dari ayat yang pertama ya. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Sekali lagi ayatnya bilang gini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Efesus 5 ayat 1. Kata penurut diambil dari bahasa Yunani mimtai, yang artinya adalah pengikut teladan, penurut-penurut, mengikuti teladan. Yang menarik adalah terjemahan ini. Yang lain, terjemahannya adalah peniru-peniru. Ya. Masuki tahun ini, siapakah yang kita ikuti sih? Gitu. Ini menjadi bahan perenungan untuk kita semua. Adakah tokoh, adakah orang yang kita ikuti, yang kita belajar?
tentu kita harus belajar dari banyak orang. Amin ya saudara ya. Dan nggak apa-apa, dan itu bagus sekali, kita harus terus belajar. Tetapi saya berdoa bahwa Tuhan dan firman-Nya menjadi yang utama yang harus kita ikuti. Yang mengerti katakan amin. Amin ya saudara. Iya. Saya punya idola dulu waktu kuliah, karena saya kuliah ekonomi, dan dulu saya aktif di multi level marketing nih saudara. Aku jualan dulu gitu ya. Ada sebuah perusahaan multi level ke top dulu ya. Jadi saya ikut di situ. Wah, saya senang, saya ikut trainingnya, senang banget. Dan menurut saya nilai-nilainya bagus, nilai-nilai apa itu membuat orang lain sukses bersama, bagus dong. Tapi satu kali dalam dibilangnya sukses seminar ya kan gitu ya, orang multi level tahu nih ya, sukses seminar atau sukses meeting lah gitu. Pembicaranya bilang gini, kamu bisa kalau kamu pikir kamu bisa. Dan setiap kali ngomong gitu diharapkan audiensnya ngomong yes, bisa. Ya, waktu dia ngomong tiba-tiba di hati saya matek gitu. Ya, matek. Saya bisa kalau saya pikir saya bisa. Saya cari di firman Tuhan. Apakah memang betul saya bisa? Kalau saya pikir saya bisa. Saudara, enggak. Firman Tuhan dengan jelas bilang gini, kamu bisa kalau Tuhan bilang bisa. Nah, itu yang menarik. Bahwa waktu Tuhan berjalan bersama kita pasti bisa dalam Tuhan. Mengejar rencananya lebih dahsyat dibanding pengejaran rencana kita pribadi. Itu saudara. Memang Tuhan pingin kita yang sukses, tapi sukses di dalam Dia. Nah, itu maksud saya adalah meletakkan Tuhan dan firman-Nya sebagai nilai yang absolut dalam kita. Kita bisa belajar sesuatu, tetapi kita tahu bahwa nilai yang paling tinggi dalam kehidupan kita tahun ini haruslah Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita terusin Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dua ayat ini menjadi rema kita, rema Home Church terutama masuk tahun 2021. Sebenarnya satu perikop ini menjadi hal yang luar biasa untuk kita pelajari. Tapi saya mau ambil terutama dalam dua ayat ini dan beberapa ayat di Efesus 5 juga nanti. Kata hiduplah pakai kata Yunani yaitu peripateo. Peripateo artinya gini, berjalan atau ini yang menarik, berperilaku. Berperilaku sebagaimana Kristus. Jadi kalau lihat ayat ini, biarlah kita hidup berperilaku sebagaimana Kristus. Nah saudara, kita nggak bisa loh hidup. Kita tuh gini, kita perlu anugerah Tuhan untuk mengerjakan rencananya. Katakan amin. Amin ya saudara. Kita nggak bisa mengandalkan kuat gagah kita untuk bisa berkenan. Enggak. Kita justru untuk berkenan kepada rencana Tuhan butuh anugerah Tuhan yang besar. Nah, untuk itu coba kita bandingkan dengan 1 Korintus 3 ayat 6. Nah, gini loh, kenapa saya ngomong ayat-ayat yang kita dapat ya secara rema, karena ini awal tahun tentu, oke. Tetapi juga kita mau lihat bahwa kita tahun lalu tuh sudah hidup mencari panggilan. Kalau saudara ingat, kita baru melewati tahun yang kita namakan sebagai tahun calling untuk Home Church. Nah, di tahun lalu dalam kita mengerjakan panggilan tuh, ya saudara, kita menemukan ternyata dalam hidup kita ada benih-benih yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ya, jadi saat kita lagi mengerjakan panggilan, mengerjakannya, ya, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus dalam pengerjaan panggilan itu, ternyata kita menemukan juga, ternyata di dalamnya kita menemukan ada benih-benih yang Tuhan beri dalam kita. Ya.
Nah, kalau kita bandingkan tentang benih dari 1 Korintus 3 ayat 6 tuh ayatnya bilang gini, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Lagi ya, aku nanam, Apolos nyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ya. Kalau kita lihat dari poin tadi, 1 Korintus 3 ayat 6, paling tidak saya akan share tentang 2 hal hari ini. Nanti saya akan kembali ke Efesus 5 tadi. Oke ya. Tapi mari kita lihat saudara, ada poin ini yang menarik. Satu ya. Bagian kita itu ada 2 nih. Menanam, menyiram. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tanggung jawab untuk pertumbuhan itu Tuhan. Tapi tanggung jawab menanam dan menyiram, ya, itu kita. Benihnya dari siapa? Dari Tuhan. Nah, waktu kita waktu kita mengerjakan panggilan tadi, kita menemukan dalam hidup kita tuh ada benih-benih, ya, yang Tuhan beri. Tugas kita adalah satu, mari kita menanamnya. Apa arti menanam? Menanam itu memberikan potensi untuk bertumbuh. Ditanam. Tanam itu tentu memberikan tanah. Apa itu tanah? Tempat benih itu tenggelam dalam proses. Benih akan pecah di situ. Akan tumbuh akar di situ. Nggak kelihatan. Diproses. Waktu kita menemukan benih kita, ternyata lagi mengerjakan panggilan ini, ternyata aku tuh bisa suka gambar ya, suka gambar. Itu bagus tuh, itu bagus. Tetapi mungkin gambar kita, lukisan kita yang sederhana ini belum banyak yang tahu. Ya, belum banyak yang tahu. Nggak ada yang lihat, ditanam. Nggak ada yang lihat nih saudara. Ya. Ada hal-hal yang saudara mulai merasa, ada sesuatu yang Tuhan tanam ya. Waktu kita mengerjakan panggilan kita selama tahun lalu, ternyata aku tuh suka masak ya. Dulu waktu kerja di kantor nggak pernah sempet masak. Atau aku suka kue, buat bikin baking gitu, ternyata enak ya. Tapi nggak ada yang tahu. Kita harus menanam kan di tempat itu. Ya. Lingkungan untuk bertumbuh. Yang kedua, menyiram. Apa arti menyiram? Menyiram adalah proses kita memelihara atau memberi added value, kalau bahasa Inggris gitu. Memberi nilai tambah terhadap biji itu sekitarnya supaya tambah subur. Dikasih pupuk mungkin. Nah, ini masa-masa yang penting, saudara. Ini masa-masa yang penting dan juga masa-masa yang krusial. Tapi saya mau katakan kita perlu menabur kesetiaan dan kesabaran di masa-masa ini. Kenapa? Karena di masa-masa ini seringkali gini, pertumbuhan itu kan susah dilihat ya. Saya berulang-ulang kali ini. Seringkali pertumbuhan itu susah dilihat, saudara. Pertumbuhan itu baru bisa kita lihat saat kita membandingkan dengan kondisi yang sebelumnya. Makanya pertumbuhan kita adalah kita melihat bukan orang lain. Yang kita lihat adalah kita yang kemarin, ya kan? Dan kalau kita lihat pertumbuhan seringkali nggak nampak. Ini adalah masa-masa di mana seringkali kedewasaan kita diuji. Masa-masa di mana seringkali Tuhan itu untuk kita diam supaya dia bisa melihat keputusan-keputusan yang kita ambil. Dia mulai melihat kedewasaan kita. Sama kayak GPS ya saudara ya. GPS itu saya berapa waktu, bulan lalu baru dari Bali naik mobil. Waktu di tol dalam kota, GPS saya mah cerewet. Ya, 100 meter masuk tol ya. Sekian 2 kilo. Siap-siap pindah jalur kira-kira. Tapi begitu udah tol luar kota, GPS mah diam. Kenapa? Dia bilang gini, 70 kilo.
Nanti pindah 70 kilo kan lama. Jadi selama 70 kilo mah GPS diam aja. Nanti saat mau belok, ya, saat mau belok, baru GPS ngomong lagi ya. 500 meters. Turn left 500. Nanti ngomong lagi tuh 100. Soalnya makin dekat makin cerewet. Tahukah saudara, seringkali waktu Tuhan nggak banyak mandu, dia lagi membiarkan kita di track, dan tracknya biasanya track yang benar, track di mana kita berjalan dalam kedewasaan. Nanti kalau udah saatnya harus belok atau saatnya penting dalam kehidupan kita, dia mulai ngomong lagi. Haleluya. Nah, tapi seringkali masa-masa ini masa-masa yang sunyi, ya kan saudara? Masa-masa di mana kita sungguh butuh Tuhan. Nah, untuk itu saya merasa bahwa komunitas jadi penting dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang anggota LCC selama ini, saya berdoa engkau jadi punya keluarga rohani yang saling menopang, mendukung dalam mengembangkan benih-benih dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada temenmu nunjukin gambarnya, jangan, alah cuma gambar gini aja, jangan gitu. Wong dia baru belajar gambar, ya memang banyak gambar lebih bagus, tapi itu keluar dari dia kan luar biasa. Amin ya. Dibawain bolu bikinannya yang pertama kali, mungkin bentuk rasanya udah enak, tapi bentuknya aneh. Jangan tuh, alah ini apa ini, jangan gitu juga. Dukung teman saudara. Amin ya saudara. Pikirin, bantuin, saling mensupport dalam proses pertumbuhan kita. Benih harus kita lihat. Nah, ini tadi saya sharing nih di rumah ya. Saya sharing betapa orang tua, ini penting untuk orang tua yang bisa melihat benih-benih anak saudara. Ya. Dalam situasi online ini saya percaya orang tua akan banyak melihat bahwa anakmu punya banyak kelebihan, ya kan? Ada anakmu yang sangat rohani gitu. Bisa doa, ya arahkan dia terus. Ada juga yang anaknya motorik banget, wah nggak apa-apa, kembangkan, dorong ke arah mana yang Tuhan mau untuk dia. Saya ingat punya senior dulu, almarhum Bapak Willy Sumantri itu. Ya. Beliau ini punya anak yang sekarang jadi pemain drum ngetop di Indonesia, Echa Sumantri, Yesaya Sumantri, ya, Echa, panggilannya Echa gitu. Nah, Echa ini waktu kecil, saya sharing ini karena saya udah minta izin sama mereka. Aku saksikan hidup kalian ya, iya kak, gitu. Nah, saya ingat waktu itu mulai dengan GMB 1, dulu ada tahun 96 mungkin ya saudara ya. Nah, ada GMB yang pertama tuh saya ingat. Itu Echa, papahnya suruh, karena dulu GMB itu almarhum Om Willy nih yang nyatuin kita, yang buat lah gitu ya. Nah, lagi buat opening band untuk pelayanannya hari itu adalah dibuatlah band baru, namanya Yes Band. Kita pikir Yes Band-nya apa? Oh ternyata Yesaya Sumantri Band. Nama anaknya. Padahal anaknya ini baru belajar drum. Main drumnya, anak kecil saudara, masih waktu itu mungkin di bawah 10 tahun. Main drumnya masih berdiri, nggak pakai kursi. Udah dibikinin band apanya, didorong. Ya. Alhasil hari ini, saya ingat belum kuliah aja, dia udah main bandnya udah dipakai di mana-mana, keren. Main drumnya, dahsyat sekali. Kenapa saudara? Karena benih yang ada disiram, dikembangkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memastikan bahwa kita sedang dalam posisi terus mengasah setiap benih yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita bandingkan tadi dengan Efesus 5 Efesus 5, saya akan bacakan ayat 7 sampai 11 ya, saudara. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran.
dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Nah, pastikan kalau saudara nemuin benih-benih dalam saudara, apapun itu, ya, sebuah talenta mungkin, sebuah hal yang menarik saudara di dalam hati, ya. Saudara interest dengan sesuatu, saudara pingin jualan sesuatu, gitu ya. Coba arahkan itu kepada firman Tuhan. Apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan enggak? Oke? Maksudnya gini, kalau nggak ada yang salah dalam rencana Tuhan, kerjakan itu. Kejar, saudara. Kejar. Ya. Setia, nabur. Mulai dari hal yang sederhana mungkin. Oke? Hiduplah sebagai, ayatnya bilang gini, hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya gini, apapun yang kita buat dari benih itu, motivasinya adalah menjadi sebuah hal yang bercahaya untuk orang-orang sekitar saudara, bukan hanya untuk kita sendiri. Tentu akan membuat berkat untuk kita, tetapi berkat itu harus menjadi hal yang bisa dirasakan untuk orang lain. Amin. Jika benih-benih yang saudara temukan tadi, dan saudara nilai ini sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara, saya berdoa, amin, saat engkau menyirami, engkau menanam dengan setia, engkau menanam dan menyirami dengan setia, maka pertumbuhan Tuhan akan anugerahkan buat kita. Amin. Kesabaran dan kesetiaan kita menjadi hal yang kunci di situ. Untuk pelayanan home church terutama, kita mau katakan kita akan terus setia, sabar dan setia dalam setiap panggilan kita, terutama memuridkan. Amin ya saudara. Karena itu panggilan. Saat kita mengerjakan panggilan kita akan menemukan benih-benih di mana kita bisa mungkin secara pasti, bukan mungkin ya, ini pasti akan memberi dampak untuk orang lain. Tapi kita perlu setia nih hari ini, mendevelop, ya, mengembangkan. Bagaimana caranya tadi mengembangkan? Menanamnya dan menyiraminya dengan setia. Amin. Dan biar anugerah Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Haleluya. Saya berdoa kita semua akan di tahun 2021 akan bertumbuh dan menjadi berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah aku tabur, dan aku berdoa Roh-Mu sendiri yang memberikan pengertian dan rema terhadap hidup kami semua. Berkati ya Tuhan, urapi kami, terutama jemaat-Mu di Home Church. Kami tidak bisa tanpa anugerah Tuhan. Terima kasih buat hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengawali tahun yang baru dan bulan yang baru di tahun 2021 ini, mari kita sama-sama mengadakan perjamuan kudus. Sebab kita tahu kita nggak bisa tanpa anugerah Tuhan. Yang sudah, mari kita hari ini menerima anugerah itu. Amin saudara. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk mereka yang sudah percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan ikut perjamuan kudus. Saya mempersilahkan saudara untuk mempersiapkan alat-alat perjamuan kudus, roti dan anggur. Kalau nggak ada roti, saudara bisa gantikan dengan biskuit mungkin, atau crackers gitu ya saudara. Kalau nggak ada anggur, mungkin saudara bisa gantikan dengan teh manis, teh pahit, atau sirup mungkin. Ya, saya persilahkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari kita berdoa, siapkan hati kita.
Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih. Kalau sampai hari ini kami masih boleh melayani Tuhan, kami masih boleh ada untuk berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau masuk dengan sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Jika di antara kami ada dosa, kesalahan yang masih kami simpan, kami minta ampun Tuhan. Saya kasih kesempatan untuk setiap kita, kalau ada dosa dan kesalahan yang masih kita simpan di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Shikarabata, ampuni kami. Mungkin pikiran, hati, perilaku kami. Ampuni ya Tuhan. Shikarabata karabaya shik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karabaya Shandara Bata Karabaya Shandara Bata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di ibadah kami yang pertama di tahun ini Tuhan, kami naikkan syukur, kami naikkan mesbah ucapan syukur kami. Kami tahu semuanya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan kami, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas kami sehingga kami boleh melewati tahun yang baru, yang sudah lewat dan masuk di tahun yang baru. Bapa, kami masuk tahun ini dengan penuh pengharapan di dalam persekutuan, dalam tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau baik. Kami percaya Engkau menyediakan mujizat. Engkau Allah yang dahsyat menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini setiap kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kami meninggikan nama Tuhan Yesus. Aku memberkati setiap keluarga lepas keluarga Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami yang sakit, kami terima kesembuhan. Kami yang sedang dalam kesulitan, kami terima jalan keluar. Kami yang sedang menghadapi hal-hal yang berat dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu mengerjakan mujizat atas kami. Berkati yang bekerja ya Tuhan, berkati yang berusaha, berkati yang sedang sekolah, yang kuliah, berkati para orang tua, anak-anak. Bapa, terima kasih, terima kasih. Biar tahun ini kami boleh makin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision Channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Shalom, selamat tahun baru saudaraku jemaat di Home Church Jakarta. Sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru, terima kasih untuk anugerah-Mu menyertai kami sepanjang tahun 2020. Apapun yang kami lalui, kami mau tetap naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu. Dan hari ini Tuhan mengawali tahun yang baru, kami mau naikkan ucapan syukur. Kami mau memulai tahun yang baru ini dengan ucapan syukur, dengan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa saat ini Tuhan untuk tahun ini, untuk tahun 2021. Kami berdoa, kami memberkati setiap hari di sepanjang tahun ini. Kami berdoa Tuhan, biar hari-hari di sepanjang tahun ini dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Biar setiap hari di sepanjang tahun ini kami boleh semakin mengasihi Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan, dan kami boleh semakin taat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biar Engkau mendapati hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat di Home Church Jakarta Tuhan. Hamba berdoa biar tahun ini setiap jemaat-Mu boleh taat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Mereka boleh menjadi eklesia dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka menjadi eklesia di rumah mereka, di tengah keluarga mereka. Mereka jadi eklesia di tengah pekerjaan mereka. Mereka jadi eklesia di tengah pergaulan, pertemanan mereka. Mereka jadi eklesia di tengah lingkungan mereka, dimanapun mereka berada. Biar setiap kami menjadi terang dan menyatakan kebaikan dan kasih-Mu di tengah orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Biar tahun 2021 setiap kami di Home Church Jakarta boleh menghasilkan buah-buah yang Kau cari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati keluarga demi keluarga. Engkau mengadakan pemulihan, Engkau memberkati setiap keluarga, Engkau mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan dalam hidup mereka Tuhan. Berkati juga setiap usaha, setiap pekerjaan, berkati sekolah anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami tercinta, kota Jakarta. Kami memberkati kota Jakarta Tuhan. Kami percaya tangan kasih-Mu, tangan anugerah-Mu ada atas kota ini. Berkati kota ini dengan kesejahteraan daripada-Mu, keselamatan daripada-Mu. Diberkati para pemimpin kota ini Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan kebenaran-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh penduduk kota ini juga diberkati dengan damai sejahtera, dengan pengenalan akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu atas bangsa ini. Kami berdoa biar Engkau memberkati bangsa ini Tuhan di tahun ini khususnya. Melalui masa pandemi ini kami percaya Engkau mau menunjukkan mujizat-Mu untuk bangsa kami. Kami lepaskan berkat untuk Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan
Perlindungan Tuhan ada atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati seluruh rakyat Indonesia Tuhan, dengan keselamatan dari Tuhan, dengan pertolongan dan anugerah dari Tuhan, dengan pengenalan akan Tuhan. Kami percaya gerejamu jadi berkat buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan kembali menjalankan kehidupan kami Tuhan. Berkati sepanjang minggu ini khususnya, dan kami siap untuk terima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Sekarang pulanglah dengan rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hati saudara sama Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.